Pemirsa, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menargetkan sebanyak 20.000 lahan jagung baru di tahun 2021 guna memenuhi kebutuhan jagung di kabupaten tersebut. Diketahui setiap tahunnya kurang lebih dibutuhkan 220.000 ton jagung untuk kebutuhan pakan ayam. Tolong disampaikan ke Pak Chandra supaya biasa saja 6 ton 8 ton udah biasa. Kalau 12 ton itu luar biasa. Padi dan jagung di Sumatera Barat ini bisa melebihi secara nasional. Pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mencanangkan pembukaan 20.000 hektar lahan baru untuk komoditas jagung pada tahun 2021. Target 20.000 hektar lahan jagung ditujukan agar kebutuhan jagung untuk peternakan ayam, petelur, dan pedaging dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan 50% kebutuhan telur dan daging ayam di Sumatera Barat dipasok langsung dari Kabupaten 50 Kota. Sehingga tidak kurang setiap harinya dibutuhkan 600 ton jagung atau lebih kurang 220.000 ton jagung setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan para peternak ayam di Kabupaten 50 Kota. Sementara ini, Kabupaten 50 Kota baru dapat memenuhi sebanyak 45.000 ton jagung per tahunnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan jagung tersebut, para peternak harus memasoknya dari daerah lain. Oleh sebab itu, potensi mengembangkan lahan jagung terutama pada lahan-lahan tidur yang selama ini tidak dikembangkan oleh masyarakat akibat terbatasnya modal, dapat menjadi peluang guna memenuhi kebutuhan pasokan jagung bagi para peternak. Strategi yang paling ampuh membangun ekonomi daerah ini adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik kita. Kita punya pasar jagung 200.000 ton lebih setiap tahun. Kenapa kita harus beli ke luar daerah? Kenapa harus kita beli ke Lampung, Pasaman, ke Medan dan sebagainya? Padahal kita punya lahan puluhan ribu hektar yang tidak kita bangun. Sementara terkait lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pengembangan lahan jagung tersebut, nantinya akan tersebar pada 13 kecamatan di Kabupaten 50 Kota, dengan Nagari Galugua akan menjadi daerah percontohan pengembangan lahan jagung tersebut. Kita lanjutkan kembali pemirsa, selain memiliki cita rasa madu yang khas daripada madu lebah umumnya, budidaya lebah madu galo-galo atau yang akrab dikenal dengan lebah kelulut juga mulai banyak diminati kelompok masyarakat. Sebab selain baik untuk kesehatan, harga jual madu galo-galo bisa mencapai Rp800.000 per kilogramnya. Dan kelihatan di belakang kita bahwa memang oleh-olehnya sudah kelihatan. Ada sekitar lebih dekat ke pertanian. Tapi rencana Kota Sawalunto di Sumbar yang dahulu dikenal sebagai kota tambang batu bara ternyata menyimpan potensi lebah madu yang hasilnya diminati oleh pelaku ekspor. Budidaya lebah galo-galo atau yang sebagian orang mengenalnya dengan nama lebah kelulut mulai banyak dilakukan oleh warga di sekitar kota Sawalunto. Lebah kelulut dengan nama ilmiah Meliponini memiliki berbagai macam spesies yang mampu menghasilkan beragam cita rasa madu, bergantung pada jenis tanaman yang tumbuh di sekitar stup atau sarang koloni lebah. Madu yang dihasilkan lebah kelulut atau lebah galo-galo ini berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Pelopor budidaya lebah galo-galo di kota Sawalunto, yakni Heri Sutiawan menjelaskan, setiap koloni lebah madu kelulut bisa menghasilkan 3 hingga 4 ons madu yang dipanen setiap 1,5 bulan. Kini, Heri Sutiawan membina kelompok budidaya yang sudah memiliki 400 koloni yang mampu menghasilkan 50 hingga 70 kg madu dengan harga jual mencapai Rp800.000 per kilogram. Ia optimistis budidaya lebah galo-galo di Sawalunto dapat membantu perekonomian masyarakat. Dan budidaya yang tidak merusak ekosistem serta pelestarian hutan ini turut didukung oleh Gubernur Sumatera Barat. Untuk budidaya sendiri memperbanyak vegetasi, menanam, itu butuh waktu, bukan menanam sekarang besok tumbuh, itu bukan. Jadi nunggu waktu setahun, 2 tahun, dan itu memang butuh kesabaran. Insya Allah, jadi saya pribadi punya 115 koloni, cuman yang di bawah saya binaan 400 koloni. Bagaimana masyarakat
yang berada di sekitar hutan, mereka bisa menjalani kehidupan secara lebih baik, kesejahteraannya juga terjamin dengan memanfaatkan potensi yang ada di hutan tanpa merusak hutan. Ya. Dan pada hari ini, itulah makanya kita diskusikan sebanyak 2.400 stup itu, kota itu. Dan itu kita sebar di 12 ya di 12 kelompok di Sumatera Barat. Mahyeldi menambahkan pada tahun 2022 Sumbar akan kembali menyiapkan 5.000 stup atau koloni tambahan bagi kelompok masyarakat. Diharapkan budidaya lebah galo-galo ini tidak hanya memberi peluang perbaikan ekonomi masyarakat yang tinggal di tepi hutan, tetapi ribuan hektar kawasan hutan Sumbar dapat tetap terjaga dengan baik. Saat ini terdapat 228.658 hektar perhutanan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.